Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavia Rianti dengan NIM 190100045, kelas BKB 1 2019 non reguler. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara cek masalah yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas praktikum asesmen tes dan non-tes. Dapat dilihat dari data DCM yang ditampilkan di dalam data DCM yang ditampilkan di depan layar terdapat 30 siswa dalam satu kelas. Selanjutnya dapat dilihat juga dari data itu mengambil salah satu permasalahan yang serius. Permasalahan yang serius dalam diagram ini dapat dilihat dalam bidang belajar dan bidang karya. Di dalam bidang belajar dan bidang karir dapat dilihat bahwa untuk masalah yang ada di layar ini, di bidang belajar ada 43% permasalahan yang terjadi, dan di bidang karir ada 50% permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, setelah melihat dari bidang masalah yang ada dalam bidang belajar dan bidang karir ini, saya akan menganalisis dan memilih salah satu bidang yang dianggap serius. Dapat dilihat dari bidang masalah itu yang mayoritas permasalahan terdapat di bidang karir, yakni 50%. Dan dilihat dari bidang dalam kelompok. Untuk bidang dalam kelompok, masalah yang paling besar keseluruhan yakni ada di bidang pribadi 106% dan bidang belajar 111%. Maka dapat diambil kesimpulan kalau untuk di bidang kelompok adalah di bidang belajar yakni 111%. Berikut adalah laporan hasil daftar cek masalah dan RPL kelas 11 bahasa. Untuk laporan analisis individu memiliki keterangan 51% sampai dengan 100% sangat bermasalah, 26% sampai dengan 50% bermasalah, 11% sampai dengan 25% cukup bermasalah, 1 sampai 10% agak bermasalah, dan 5% tidak bermasalah di analisis. Di sini saya membuat 12 RPL mengambil dari bidang masalah individu dan kelompok. Di sini saya membuat 12 RPL disesuaikan dengan permasalahan yang paling sering muncul di setiap siswa. Yang pertama adalah RPL mengenai pola hidup sehat. Yang kedua mengenai cara mendapatkan beasiswa. Lalu yang ketiga adalah membangun suasana harmonis dalam keluarga. Yang keempat, yakni pentingnya memaafkan diri sendiri. Kelima adalah layanan responsif. Topik tema layanannya mengenai sering ingin bunuh diri. Yang keenam adalah pembuatan layanan dasar dalam bidang sosial. Temanya mengenai meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya adalah mengenai tema etika pergaulan dengan teman sebaya, lalu meningkatkan persepsi positif terhadap setiap individu, tingkat cemas atau takut dalam menghadapi ulangan, strategi belajar yang efektif, serta yang terakhir mengenai cita-cita karirku. Setelah melihat RPL yang dibuat oleh saya ini, saya lebih tertarik membahas mengenai permasalahan RPL mengenai komponen layanan
layanan responsif di bidang layanan pribadi mengenai tema sering ingin bunuh diri. Di sini saya akan membahas mengenai RPL ini. Untuk komponennya yaitu layanan responsif, untuk bidang layanannya yakni layanan pribadi. Untuk topik dan tema layanan tadi sudah disebutkan bahwa ini mengenai sering ingin bunuh diri. Sasaran kelasnya adalah kelas 11 bahasa semester genap. Untuk alokasi waktunya ada 2 dikali 45 menit. Untuk tujuan layanan, peserta didik dapat memahami masalah yang menyebabkan keinginan untuk bunuh diri dan faktor-faktor penyebabnya. Tujuan selanjutnya adalah untuk peserta didik berpikir positif dan menghilangkan keinginan untuk bunuh diri menggunakan teknik dispute kognitif untuk meningkatkan self-esteem. Metode alat dan medianya, untuk metode yakni ceramah berikut kalau pendapat dan tanya jawab. Untuk alat dan medianya yaitu PowerPoint tentang topik yang akan disampaikan. Untuk langkah-langkah kegiatan layanan, yang pertama tahap awal atau pendahuluan, dimulai dengan memberikan salam atau sapaan, kemudian mengajak peserta didik berdoa sebagai awal untuk memulai kegiatan, menyampaikan tujuan dan langkah-langkah kegiatan. Yang kedua adalah konseling kelompok serta menanyakan kesiapan peserta didik dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga ada membangun norma-norma kelompok dan kontrak bersama, menetapkan aturan-aturan kelompok secara jelas dan mengatasi kekhawatiran. Yang kedua itu adalah tahap inti. Guru bimbingan konseling membantu peserta didik mengekspresikan diri secara unik, terbuka dan mandiri, memberi contoh bagaimana mengekspresikan pikiran dan perasaan, memfasilitasi kelompok untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh tiap-tiap anggota kelompok, dan terakhir mengeksplorasi masalah yang dikeluhkan oleh anggota kelompok. Yang ketiga adalah tahap penutup, menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan segera diakhiri, meminta peserta didik menjelaskan secara garis besar mengenai inti permasalahan yang dimiliki dan memastikan pilihan-pilihan penyelesaian masalah. Lalu selanjutnya adalah guru bimbingan dan konseling mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Selanjutnya adalah evaluasi. Guru bimbingan dan konseling melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. Yang pertama, melakukan refleksi hasil. Setiap peserta didik diminta untuk mengemukakan perasaannya mengenai proses konseling kelompok, apa sudah mendapat jalan keluar untuk tiap permasalahan atau belum. Yang kedua, sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok dan tindakan apa yang harus diambil atau apa yang akan diambil. Di sini saya telah membuat lembar jawaban kosong. Yang pertama, langkah pertama, anak diminta untuk mengisi atau menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya mengenai seberapa sering keinginan untuk bunuh diri yang dirasakan oleh anak tersebut atau yang muncul, apa yang menyebabkannya, apa penyebabnya ketika apa penyebab siswa tersebut ingin memiliki keinginan untuk bunuh diri. Nah, untuk langkah kedua ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama adalah apa yang dirasakan oleh siswa saat berada dalam situasi tingkat perilaku yang tidak diinginkan, yakni dari kondisi fisiknya atau misalkan bahasa kata-kata yang biasa dilontarkan atau diucapkan saat bereaksi, lalu ekspresi yang ditampakkan seperti apa, lalu gerakan tubuh yang sering refleks dilakukan, lalu apa yang dirasakan jika hal ini tidak dapat diatasi dan orang di sekitar siswa tersebut tidak mengerti, baik secara tadi sudah disebutkan kondisi fisik, bahasa kata-kata, ekspresi, gerakan maupun yang lainnya. Lalu di langkah ketiga adalah ini pembahasan mengenai materi bunuh diri, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bunuh diri tersebut, dan cara mengatasi keinginan bunuh diri. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan DCM yang telah saya buat. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai laporan DCM yang saya buat. Ini adalah salah satu sampel yang saya buat dari beberapa RPL di satu kelas. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.